Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam LTP Riau, peserta PKDP tahun 2005 angkatan kelima. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi kesiswaan dengan model problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Ini ada beberapa quotes yang untuk memotivasi kita untuk belajar. Yang pertama saya mengambil dari hadis Muhammad Tirmidzi yang di situ disampaikan bahwasanya barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, jadi menurut hadis tersebut adalah orang-orang yang menuntut ilmu tersebut, kita adalah orang yang menuntut ilmu, jangan ragu, terus termotivasi nanti dalam belajar. Yang kedua adalah saya kutip dari kata-kata yang sering kita dengar quotes-nya itu dari Imam Syafi'i, bahwasanya barang siapa yang itu perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwasanya belajar itu sangat penting untuk masa depan kita nanti. Oke, kita hari ini belajar tentang administrasi kesiswaan. Dari kasus-kasus yang seperti ini, apa yang ada di pikiran kita kira-kira? Coba diperhatikan dulu. Kasus seperti yang pertama adalah penyebabnya 1.323 siswa SMP di Makassar tidak terdaftar di Depok. Dari kasus ini, silakan teman-teman semuanya memberikan pendapat. Ada dua pertanyaan. Bagaimana menurut Anda pentingnya pengelolaan data administrasi siswa yang akurat dan aman di sekolah? Yang kedua, apa dampak yang bisa terjadi jika pengelolaan ini bermasalah? Apa kira-kira pendapat teman-teman semuanya terkait dari kasus yang ini? Pertama, bagaimana menurut Anda? Siapa yang bisa menyampaikan pendapat kira-kira? Silakan Ihsan. Menurut saya administrasi siswa itu sangat penting di sekolah, karena data yang di sekolah sangat perlu untuk dinas pendidikan. Menurut saya pengelolaan data administrasi itu yang baik sangat penting karena pertama dapat meningkatkan efisiensi kerja, kemudian memudahkan pengambilan keputusan. Terus pun capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar administrasi kesiswaan, dan yang selanjutnya adalah merancang program administrasi kesiswaan sederhana. Ini ada videonya, silakan didengarkan terkait dengan administrasi kesiswaan tadi. Kepala Siswa Sukasari juga mengatakan, seluruh buku rapor dari kelas 1 sampai kelas 9 harus terdata. Video orang tua siswa di Medan, Sumatera Utara protes anaknya tidak dinaik kelas kepada pihak sekolah viral di media sosial. Dari video tersebut, saya membagikan 3 kelompok. Ya, silakan nanti dibuat gambar kerja mahasiswa, sudah saya kirim di grup kita. Silakan di download, dan nanti apabila ada bentuk coret-coretan silakan dicoretkan di sini. Nanti dibuat sesuai dengan yang instruksi yang ada di dalam lembar kerja mahasiswanya. Silakan dibuat nanti dirangkai sesuai pertanyaan yang sudah disampaikan. Kira-kira saya Bapak kasih waktu berapa kira-kira? Dari situ 20 menit cukup? Cukup Pak. Oke, silakan perhatikan dulu ke depan. Setelah tadi kan sudah dibaca lembar kerja mahasiswanya. Sini Bapak ingin menyampaikan sedikit mengenai ruang lingkup daripada administrasi kesiswaan itu. Yang pertama adalah ada penerimaan siswa baru, itu nanti ada tahap seleksi dan segala macam, itu administrasi. Yang kedua, kesejahteraan siswa, itu perlu juga kita pikirkan bagaimana nanti itu mendirikan, membuat UKS-nya, memberikan makan bergizi seperti yang
dipublish nanti, saya tampilkan nanti di sini. Itu adalah salah satu risetnya. Terus bagaimana mencari atau tips dan triks daripada referensi kira-kira? Makanya tadi perlu referensi dalam situ nanti. Ada nanti apakah menggunakan kata kunci yang tepat. Itu apa topik apa yang kita bahas pada hari ini? Administrasi kesiswaan. Siapa yang mau tampil pada hari ini, kelompok berapa kira-kira? Oke, karena banyak yang mau pada tadi, nggak mungkin saya mau pilih salah satu. Saya Bapak membuat undian seperti arisan lah istilahnya. Nah, jadi siapa nanti yang nomor 1 dapat, dia yang maju ke depan. Oke, silakan salah satu daripada perwakilan kelompoknya. Nomor berapa? 1. Ini? 3. Oke, ini nomor 2. Oke, nomor 1 maju. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pemahaman konsep, jelaskan pengertian administrasi kesiswaan menurut para ahli. Tuliskan minimal 2 pendapat ahli dan berikan pemahaman Anda secara ringkas. Baik, demikian presentasi kelompok 1. Teman-teman semuanya, berdasarkan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, silakan memberikan tanggapan ataupun nanti tambahan atau juga pertanyaan daripada yang disampaikan. Silakan, kira-kira. Baik, izin bertanya kepada kelompok 1 Sebutkan namanya. dengan Bapak bisa dari kelompok 3. Apa saja sih permasalahan administrasi kesiswaan yang tampak dalam kasus tersebut? Silakan dibaca soalnya. Ini berkaitan dengan moderasi beragama, karena salah satu dari program pemerintah itu adalah moderasi beragama. Artinya apa? Tidak boleh kita condong ke ekstrim betul. Misalnya kita tidak mengatakan bahwasanya agama kita yang paling betul, tidak boleh rasis dan segala macam. Silakan dipahami soalnya, dan silakan kalau sudah tahu jawabannya, silakan angkat tangan. Kita cek ya apakah ada jawabannya. Oh, benar. Karena kita adalah jurusan PGMI kan, Iya, Pak. pendidikan guru Madrasah kita dibawa ke Kementerian Agama. maka kita harus mengintegrasikan antara sains dan Islam. Bapak kutip dari Quran Surah An-Nisa ayat 58. Menurut saya, administrasi kesiswaan adalah sistem pengelolaan yang baik akan membantu sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kemajuan peserta didik. Oke. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari administrasi kesiswaan adalah merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelayanan terhadap peserta didik. Oke, satu orang lagi. Menurut saya, administrasi kesiswaan berperan dalam memastikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik. Terima kasih kepada pengurusnya, kita berikan applause untuk. Oke, sekarang di dalam tahap refleksi. Silakan disampaikan di situ apa yang belum dipahami dan apa yang sudah dipahami. Siar nanti sebagai refleksi kita untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan. Silakan dikerjakan tugas mandirinya, sudah Bapak kirim di Google Classroom. Apabila nanti ada juga yang ingin memahami lebih lanjut tentang pertemuan kita hari ini tentang administrasi kesiswaan, silakan dibaca referensi yang Bapak sudah siapkan. Bagaimana perasaannya hari ini selama pelajarian itu? Bahagia? Bahagia.